seseorang laki-laki punya mantan dan pacaran hampir 2 tahun. Akhirnya putus. Nah, masalahnya adalah dia punya boloplek lanang. Dan aku sering cerita ndek koncoku, jadi aku duwe bolo iki. Aku sering cerita ning DE tentang problem-problemku, termasuk soal mantannya tadi. Ternyata terjadi sebuah plot twist yang luar biasa. Kon iki mari tak curhati tentang kegalauanku, aku gak iso move on. Kon ngerti aku sih sayang DE, tiba-tiba malah pacaran ambek mantane si lanang iki. Kon iki tak curhati tentang mantanku gak iso move on, tiba-tiba gak suwi kok malah pacar. Gitu. Jadi koncone iku waktu ngrungokno ceritane iku kira-kira ngene. Oh. Yo oke ngono kan. Tapi mono urut tuh ngajeng. Tapi Gembur rada atas. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho, ojo kapan rabi? ojo wis suwe lho. Kator ya, diowe. Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Malaza. Dan saya Bian Brilianti. Kita kembali lagi hadir di episode hari Senin teman-teman, di mana kita akan membacakan DM dari Ultras Buntu. Kita bacakan dulu Ultras Buntu yang paling rame di Indonesia dari mana, Mas? Dari Jakarta. Luar biasa Jakarta. Terus di mana? Taiwan. Ya apa bahasa sampai gak kegambar nang utekku. Ate takon. Kok iso akeh pendengar Taiwan. Denny Caknan lho rame nang kono. Iya. Akeh TKI ya nang kono ya. Teman-teman kita yang bekerja di sana. Semangat bekerja teman-teman, karena memang mungkin ya keringat kalian lebih dihargai di negeri orang. Wih, Ya apa yang nyandak fufu fafa gitu. Loh iya gitu loh. Artinya kalau pasar di Indonesia, rumah tangga di Indonesia itu belum bisa memberikan gaji sebesar apa yang diberikan oleh Ya, mungkin bisa judi. Bisa kan? Bisa judi. Oke lah, kalau begitu teman-teman, langsung saja kami ucapkan terima kasih pada seluruh Ultras Buntu dan juga Mux Coffee, Mux Kreatif. Hari ini kita kedatangan kopi ku non kopi enak iku, tapi kan kalorine dhuwur iku. Oh kak, aduh. Saking dhuwure kalorine aku ngombe gak gitu kok. Saking dhuwure kesampluk pesawat kok iki. Iya, benar. Milky Way. Milky Way. Artinya adalah dia perjalanan menuju susu. betul. Ini ada gambarnya Pak Zulbaidi. Kaisa Pak Zulbaidi. Ada Pak Zulbaidi. Ini namanya Pak Zulbaidi, orang Jawa. Oh. Kalau ada saudara kakaknya Pak Zulbaidi itu di Amerika. Okay. Zulbaiden. Joe Biden. Iya. Cuman bedanya nggak ada kumisnya yang di sana. Aku seneng sing iku wong Amerika sing sering olahraga iku. Apa itu? Donald Trump. Dah. Terakhir kupingnya kan? Terakhir kupingnya. Ambek sing kecepatannya banter tuh. Apa itu? Jet bus. Apa? Kok bisa banter? Jet bus. Jet bus. Oke. Kan ono kan jet bus nang kono. Ada masih. Mbok jenenge sapa iku kak? Jet bus iku biasanya nang bis-bis iku kan iya, bus iku. Jet bus bener. Waduh, baik. Ya udah, daripada kita ngobrol ke sana kemari, betul. Alangkah baiknya kita langsung to the point bahwasanya Joe Biden nyalon mana? ke salon. Salon. Mundur deh kowe saka presiden Amerika. Mundur, ali gak diandrim. Gelinding tiba le mundur. Tau ganjel tau. Narto ini tadi ganjel akhirnya. Aduh. Oke. Mas, ternyata pertanyaan yang masuk ke DM semakin banyak. Ultras Buntu semakin semangat bercerita tentang kebuntuannya. Wah. Suwangar. Tak tanggep bisa iso aku ya, Rek ya. Lagi pilek ya, Rek. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang memang mohon maaf kalau misalnya teman-teman menunggu kapan ya pertanyaanku dibacakan, kapan ya. Sabar, karena
kita mencoba memberikan kasus yang kira-kira serupa dengan banyak orang. Satu, yang kedua, sing cete jelas rek. Iya. Iya. sing Soalnya cerita- ono sing DM itu beberapa tulisannya Latin. Nah, elek pisan kita gak iso maca. Getrik. Mending gedrik. Mending getrik Iya, aja. gedrik. Oke. Sare-are iki. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang banyak sekali dialami oleh anak muda ini. Mas. Gendeng. Ini mengganggu stabilitas pangan nasional. Wih, petani nih sing takok nih. Kenapa? Karena banyak orang yang galau, gak doyan mangan, Heeh. akhirnya akeh sego ke gua. Itu mubazir, ya kan. Nah, ceritanya adalah seseorang laki-laki punya mantan dan pacaran hampir 2 tahun. Oke. Akhirnya putus. Ngoprek kok singo Taman Safari. Akhirnya Ancuk. Iya. Asu. Ya sing ngono Taman Safari kan lagi pilek sih. Kadeli. Kabeh lagi pilek irungnya lah abang-abang sing Taman Safari. Kadeli cuk lagi. Wong lagi cerita loh iki ibaratnya dia lagi ning kene cerita. Ya kan kon angop asu. Bangsat. Are ngombe obat. Oke, tak lanjut ya. Obat rumput pisan tak ombe. Tambah mekrok kon mari ngene. Kering mari ini. Iya. Oke, wis akhirnya kita putus. Terus aku rada kelingan Mas karo areke. Gak iso disebut namanya. Tapi intinya si laki-laki ini gagal move on. Atau bahasa arek sekarang itu gamon gitu. Gamon. Meskipun sudah putus 1 tahun lebih. Nah, masalahnya adalah dia punya boloplek. Plek ya, sorry. Kudune bacanya plek ya. Sorry, Cak. Boloplek lanang. Dan aku sering cerita ndek koncoku, jadi aku duwe bolo iki. Aku sering cerita ning DE tentang problem-problemku termasuk soal mantannya tadi. Nah, mari ketemu ndek jalan lah. Kabeh pokoke ya. Oh, gini. Jadi si laki-laki ini semuanya diceritakan kegalau-galauannya, keresahan dirinya, terus kangen-kangen DE, mari ketemu ning dalan, misalnya mari mimpi, mari opo dan lain sebagainya. Tiba mana sing ngene anggap. Gak ono mobil lewat aja. Asu. Sepi Taman Safari akhir-akhir ini. Gatel. Nah, ternyata terjadi sebuah plot twist yang luar biasa. Kon iki mari tak curhati tentang kegalauanku. Aku gak iso move on. Kon ngerti aku sih sayang DE. Sudah bisa ditebak kan teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Kira-kira? Setelah itu? Iki otak liar ae ya. Bebas ya nafsu. Ternyata sing dicurhatiku bapak. Ternyata bapakku adalah koncoku Dewi. Iya, DE baru sadar gitu. Terus tes DNA ternyata terbukti. Akhirnya jadi cium tangan nek salib. Lah kok kono Pak? Liar ya, aku ya liar. Ini serius dancu. Tiba gak suwi koncone iki malah pacaran ambek ibu. Wah, gak tiba malah pacaran ambek mantane si lanang iki. Kon iki tak curhati tentang mantan kok gak iso move on. Tiba gak suwi kok malah pacaran. Nah saiki koncoku iku ngejauhi aku. Sebenarnya aku agak kaget ketika tahu dia ngepost fotoku dengan koncoku itu. Menurut Mas Bian karo Mas Firza piye? Gitu. Nah, sorry ada lanjutannya. Oke. Nah, dibales tuh admin nih, siap Mas. Terus no ceritanya sing juangkep ngono kan. Sabar sing tenang. Oke. Tak terjemahkan bahasa Indonesia ya teman-teman. Sewaktu sebelumnya si mantannya pacaran dengan temennya, si mantan ini pernah ngajak balikan tapi ditolak karena ingat pada waktu itu dia ditinggalkan sama mantannya. Nah, pada waktu titik terang sampai setelah 3 tahun berusaha tanya temen-temennya kenapa sih kok arek ngejak putus, si cewek ini ngejak putus dan tanpa menjelaskan apapun. Dan akhirnya cuma dapat jawaban lebih dari aku, intinya
dia mau putusin si cowok karena udah dapet yang lebih. Ya berjalan seiringnya waktu, si cewek ngejak balikan dan excited dan cerita ning koncone tapi akhirnya ditolak, tapi ya ditampani ambek koncone iku mau. Gitu. Jadi koncone iku waktu ngrungokno ceritane iku kira-kira ngene. Oh. Yo oke ngono kan. Tapi mau nurut tuh ngacung. Tapi gembur rada atas. Soalnya pengen iya masuk iki mantanmu ngono kira-kira. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah mungkin dia menyikapi situasi itu. Ya apa Cak? Tapi emang berat ya. Maksudnya di suatu momen yang sama, di detik yang sama, mungkin menit yang sama, tusukannya dari dua arah langsung, dari temen sampai dari mantan gitu yang menyaksikan ternyata mereka jadinya bersama gitu. Dan ini bukan cerita baru ya dalam kisah asmara ya. Wakeh kok ngene nih gitu kan. Sebenarnya kalau mau kembali lagi tidak ada prinsip yang dilanggar ini. Nggak ada yang salah dengan ini. Sebenarnya ya secara logika nggak ada yang salah dengan ini karena si yang bertanya ini kan sudah sadar bahwasanya memang kalian tidak dalam sebuah hubungan sehingga membebaskan siapapun berpasangan dengan siapapun. Itu kecuali ada komitmen nek putus ojo ambek konco-koncoku ya. Nah, itu boleh. Cuman kan enggak relevan juga kalau alasan itu dijadikan perjanjian setelah putus. Tapi Mas, ini rada ini ya, berbeda pikiran ya. Dalam sebuah gentlemanship menurutku ada satu rule yang harus dipegang teguh adalah don't date with your brother ex, atau jangan pacaran menikah berhubungan dengan your brother itu nggak mesti saudara laki-laki. Ex. Jadi misalnya aku menghitung Mas Firza sebagai sahabatku, siapapun perempuan yang pernah kamu dekati dan kamu pacari salaman ya. Iya, siapapun pernah kamu dekati atau kamu pacari. Aku tak kon delok wong-wong iki perempuan yang pernah yang baris di belakangnya Mas Firza ini. Kira kalian duwe indra keenam iso ndelok. Itu gentleman rule saja gitu, bahwa aku tidak akan menghitung mereka sebagai orang yang layak tak dekati. Kenapa? Karena bro before who atau persaudaraan antar laki-laki itu jauh lebih penting daripada permasalahan tentang perempuanan ini. Nah, ini bagus nih. Aku berseberangan malah. Oke. Kalau memang ada berseberangan sih ini. Kalau memang ada ikatan pertemanan di antara kita, seharusnya tidak jadi masalah dengan kasus-kasus yang sekecil itu. Oke. Siapapun kembali lagi ya, siapapun, misalnya aku pacaran sampai mantanmu. Oh, paham aku maksudmu. Bahwa lek on ya gak apa-apa coba naik. Iya. Karena aku pun gitu. Karena kenapa kita berseberangan hari ini, karena aku juga memegang prinsip sakit hati itu urusan personal. Kekecewaan itu urusan personal, nggak ada orang lain yang harus menanggung itu. Kalaupun kamu punya tempat curhat yang itu notabene temanmu, ya itu surga bagi kamu gitu. Tapi nggak semua orang lain dapat, sehingga setiap insan di dunia ini menyelesaikan sakit hatinya sendiri, menyelesaikan kekecewaannya sendiri. Kalaupun dia menyelesaikan kekecewaannya sendiri, dia tahu rasanya, otomatis yang dilakukan oleh mantan pasangannya juga hal yang sama, sama-sama kacau juga. Ketika ini mau berlabuh kemana tuh wis bukan kuasa kita lagi gitu. Dan gak masalah banget menurutku gitu. Justru kalau kasarannya ya Mas ya, kasarannya, tapi amit sewu gak aku tuh kenang sampean. Ketika aku punya mantan terus pacaran sampai awakmu, aku gak akan marah dengan awakmu. Aku cuman mendapatkan jawaban, ternyata oh emang bener nih putus kemarin karena semurah itu. Nah justru, ini perseberangannya di sini, dan ini kan jadi menarik untuk menjadi sebuah mahdzab. Ngono ya carane ngomong ngono ya. Iya, mahdzab. Untuk menjadi sebuah mahdzab dalam gentlemanship itu. Aku tipikal orang yang akan meminimalisir chaotic atau chaos pada waktu misalnya nih ada koncoan kurang nikah kan iki. Terus
ada seorang perempuan, sebut saja Mawar gitu kan. Aku tidak akan bisa membayangkan jika aku ngajak Mawar iki kumpul dengan satu circle atau bertemu dengan satu lingkungan, terus kemudian sparks atau setrum-setrum iku gak meletik-meletik siti antara boloku ambek pacarku saiki, terus kemudian meminimalisir chaotic atau meminimalisir drama yang kira-kira terjadi antara aku sama Firza. Hubungannya tidak akan lagi sama karena satu perempuan. Jadi mending sejatuh-jatuh cintanya aku dengan Mawar, mantannya Firza, jancuk tipeku banget iki muasuar iki. Aku tipikal laki-laki sing still choose no. Tapi itu kan permasalahan tentang koncone DE. Ya kan? Itu yang kita berbeda soal itu. Tapi yang kita sama adalah bahwa soal si lanang iki kudu lapo. Ya, itu aku sepakat soal kekecewaan itu ya urusan pribadi. Iya. Pun nek kondisinya seperti itu Mas, sebenarnya itu kan ya masalah gagal move on menurutku karena kamu kurang bisa sadar dengan hari ini kamu lagi berdekatan dengan siapa dan kamu pasti bertemu orang yang berbeda, sehingga adanya ekspektasi yang rusak dengan si orang baru, si perempuan baru ini membuat kamu kembali lagi ke memori yang indah dengan mantanmu. Kan sebenarnya sesimpel itu kan. Jadi nggak sadar. Nah kalau kondisi yang sekarang justru memperjelas tuh ya kan, bahwa si perempuan ini memang dalam tanda kutip ya emang semurah itu kok sampai mudune nang koncomu gitu. Dan di sisi lain koncomu kan mbok ceritani akeh nih. Kamu tahu kamu lagi berhubungan dengan siapa, berhadapan dengan siapa, sosok yang selalu aku ceritakan secara detail. Dan kamu memilih untuk menjalin relationship dengan dia. Berarti secara nggak langsung permasalahannya akan sama kok. Gitu loh. Lantas apa yang menjadi sakit hatinya? Nggak ada kan. Berarti kan hanya kembali lagi ke gagal move on-nya. Iya. Ya, tanpa dia, kalau dia sudah mengampuni perpisahan itu, tidak akan ada norma yang dilanggar menurutku di sini. Dan ya menurutku ini akan butuh mental laki-laki yang tangguh, karena kan kudu sadar bahwa si perempuan itu tidak lagi memperhitungkanmu sebagai mantan yang layak diperhitungkan. Si laki-laki atau koncomu itu sudah tidak menghitung kamu sebagai brotherhood atau brother, karena pada waktu setelah pacaran kon diadoi kan, paham gak maksudnya? Tidak kemudian diajak ngobrol, aku iki jadian ambil mantanmu sing selama iki tidak ada obrolan itu. Jadi si koncomu ini tidak menghitungmu sebagai sahabat. Kalau ketarik di situ jadinya ada benernya kamu marah Mas, karena ya ada itu tadi ya, maksudnya tidak ada gentleman agreement. Ternyata pertemananmu juga nggak sekental yang kamu pikirkan. Betul. Gitu loh. Dan itu seleksi alam, ya wis move on, Cuk. Iya. Mau nggak mau move on. Memang pada akhirnya kita akan berjuang sendiri-sendiri. Nah, iki bener. Cangkeme sapa iki? Siapa? Jenengan. Saya. Jenengan. Rokib. Rokib kulo Atit. Oh bukan Rokib, orang jenenge Miftahul Rokib. Enggak, gitu. memang lagi sakit saya. Oh Atit. Oh, kita gak lagi ngomongin agama loh ya. Enggak. Emang Atit. Pilek kan kamu? Pilek Atit. Terlepas dari pada akhirnya kita berumah tangga, punya anak, yang gimana rasa sayang itu kan akhirnya kesedot ke anak kabeh. Iya. Pada akhirnya dia akan dewasa, dia akan punya pilihannya sendiri. Kamu juga gak bisa menjamin kan berumah tangga iso terus tuwek ambek bojomu. Ele-ele amit-amit jabang bayi, tapi jangan sampai bojomu meninggal dhisik. Ya kamu sendiri lagi untuk menentukan pilihanmu gitu. Pada akhirnya kita sendiri-sendiri. Jadi kalau memang ada memori yang susah untuk dilupakan ya jadikan memori itu koyok ngene rek, kon duwe kamu ketika kamu seorang pelukis, apa yang ada di suasana hatimu kan mbok tuangkan lewat lukisan. Biarkan itu menjadi lukisan gitu loh. Kamu yang tahu maknanya sebenarnya, kamu yang tahu arti sebenarnya, ya sudah taruh aja di situ sebagai ornamen keindahan atas masa lalumu gitu. Jadi menurutku banyak orang di luar sana yang memang gagal move on dan nggak apa-apa, seharusnya tidak mengganggu apapun, karena jelek atau
positif atau negatifnya masa lalumu, menurutku itu adalah ornamen yang sekarang membentukkanmu. Iya. Tanpa kamu merasakan bahagia itu, tanpa kamu merasakan kesakitan itu, kamu tidak akan menjadi orang yang mungkin sebijak sekarang gitu. Menurutku ya, jadi Iya. kalau mau sakit hati boleh, tapi menurutku di kondisi ini tidak ada yang dilanggar secara normal gitu. Mantan jadian sampai konco itu nggak masalah, apalagi nikah ya, sampai nikah ya, itu pun nggak masalah karena saat sama kamu sendiri kamu tidak bisa memberikan kejelasan pernikahan, Iya. sedangkan temanmu menjanjikan itu, bro, kita berkompetisi. Kita semua dilahirkan di dunia ini kan sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri-sendiri. Iya. Masing-masing punya pemimpin, ketemu pemimpin itu pasti debat, pasti tarung, pasti untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa gitu kan. Cuman sebagai manusia kita kebatas punya norma, aturan dan lain-lain. Nah, menurutku itu ya. Jadi gimana aku harus menyikapinya ya, tidak perlu digubris apapun yang kamu rasakan tentang relationshipnya temenmu. Kamu nggak perlu sakit hati, kamu nggak perlu kepo, kamu nggak perlu marah, nggak perlu tersinggung karena ya itu memang sudah pilihanmu gitu loh, pilihanmu untuk berpisah gitu. Tinggal dia melanjutkan nama siapa, menurutku haknya dia ya. Itu mungkin dari saya. Kalau kamu jengkel dengan situasi ini, jawabannya normal, wajar. Wajar. Tapi aku sama Firza ini sebagai orang yang ingin memperkuat mentalmu bahwa yo ini seleksi alam mas gitu. Di dalam sebuah savana, padang pasir atau sebuah hutan belantara itu ya semuanya berakhir tentang bagaimana caranya awakmu ngelakoni urip iki dhewean. Iya. Gitu, hal-hal yang sifatnya memorikal, terus sentimental. Oh jancuk iki koncoku dhewe lho. Iki boloku blek lho, aku melaku bareng ambek dhek. Ya wis, pada waktu berjalan akhirnya kamu akan menemukan teman-teman yang akan lebih loyal terhadapmu. Iya. Itu. Loyalitas itu diuji oleh apa sih? Loyalitas itu diuji oleh peristiwa. Iya. Kon gak iso ngomong lek koncomu loyal jika tidak ada peristiwa proses pendekatan. Kon gak iso ngomong lek kon iku setia jika kamu tidak pernah digoda untuk berselingkuh. Loyalitas itu diuji oleh peristiwa, oleh waktu. Maka kekecewaan terhadap loyalitas itu mungkin dan sangat mungkin terjadi. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya merelakan, terus memperkuat diri secara mental, itu aja. Iya sih, lagian juga momennya juga udah ketinggalan ya. Di hari ini kamu masih terus membahas dan merasakan rasa sakitmu, sedangkan di sisi lain ada mantanmu dan juga temanmu yang sudah memulai tahap baru dalam hidupnya gitu. Betul. Maka secepatnya ya injak saja rasa sakit itu, kesampingkan. Kamu harus berjalan maju. Karena kamu laki-laki. Laki-laki tidak diizinkan untuk bercerita asoy. Embe. Iya kan. Oke, ini ada pertanyaan kedua Mas Firza. Kalau tadi pertanyaan dari seorang cowok, nah ini pertanyaan datang dari seorang perempuan. Wes, coba aku yang membacakan. Oke, boleh ini. Permisi. Aku pengen jeneng aku nih sapa. Enggak, jangan dibacakan. Oh iya. Jangan dibacakan. Oke. Semisal ditayangin, tolong jangan sebut usernameku ya mas. Jadi aku cewek umur 25 tahun, aku pacaran udah mau 3 tahun. Beda agama tapi gak jadi masalah, dalam kurung. Cowokku dulunya kerja ikut ortunya, tapi selama kerja gak digaji. Jadi misal dia minta HP baru dibeliin. Semenjak ada problem sama papanya, dia jadi mogok kerja dan malah nganggur. Problemnya dimulai dari dia gak kerja. Aku jadi kayak ngebantu dia secara finansial, kayak rokok, bensin. Semisal keluar makan, itu aku semua. Semisal dia dapat kerjaan kayak brokeran gitu, dia selalu ngasih aku uang juga sih. Tapi kalau lagi gak ada uang ya nyimut aku. Ngikut aku mungkin ya, nyimut kata. Nyimut itu apa ya? Basa Surabaya kan? Kok nyimut, kok enak? Kok enak? Itu beda. By the way, dia umurnya udah 30-an aku tuh. Aku sebenarnya nggak masalah kalau harus bantu dia kayak ngasih uang rokok atau bensin, atau pas keluar jalan aku yang bayarin.
aku TF dulu sebelum bayar ke ATM dia biar dia kayak yang bayar. Asoy. Tapi makin Ono asoy nih kesini memang enggak ada aku anjing. Tapi makin kesini aku mulai galau. Aku takut dia nggak bisa nafkahin aku. Kalau kita ke jenjang yang serius, by the way, dia suka main judol dan berpikir kalau dia JP dia mau buat uangnya untuk modal usaha dia JP sendiri. kok apa JP? Jackpot. Oh, jackpot. Lanjutan. By the way, papanya ini ada usaha gitu. Bisa dibilang keluarganya mampu lah buat modalin dia buka usaha sendiri. Tapi tiap aku ajak sharing dia menolak. Minta ke ortunya modal usaha karena nggak mau ke pressure sama ortunya. Aku sayang banget sama dia karena dia orangnya tulus dan nggak neko-neko. Tapi aku worry karena taruhannya masa depanku. Aku takut kalau aku berakhir menikahi orang yang salah. Ditunggu feedbacknya mas. Oke. Punchline di kalimat terakhir iki lho. Punchline iki lho. Aku sayang banget sama dia karena dia orangnya tulus dan gak neko-neko. Tapi judol anjing. Judol anjing. Itu termasuk neko-neko, Mbak. Aduh. Mau limo iku ana mabuk, minum, madat, medok, apa maneh. Madat iku sabu. Madat iku iya kayak Iya kan? aku enggak satu persatunya enggak ada, cuman kan mau limo gitu cuman ya. Ya. Kembali lagi ini tentang rasa sayang dan masa depan ya. Menurutku kalau kita sudah masih dalam koridor pacaran, boleh tuh rasanya kita ngomong sayang-sayangan, kita ngomong nggak apa-apa aku dulu atau apapun itu untuk menunjukkan rasa respect kita terhadap hubungan yang masih dalam level pertama gitu ya. Tapi kalau menuju ke level yang kedua, percayalah aku udah menikah 2018, berarti sekarang udah 14 tahun. Dan 2024 6 tahun. 6 tahun aku menikah. Anakku umur 9 tahun. Bercanda terus maaf. Setelah mungkin 3 bulan atau 4 bulan menikah, feel-nya itu beda. Bukan lagi kita ngomongin rasa sayang, tapi ngomonginnya tuh lebih langsung ke ini anak lahir, biaya rumah sakit gimana. Ini kita menikah masih ikut orang tua, gimana kalau kita kontrak dan lain-lain. Setiap obrolan itu jatuhnya menuju ke finansial yang dipertaruhkan gitu. Wis nggak ada rasa sayang-sayang lagi gitu. Kalaupun di pagi hari ini aku bangun melihat istriku, bukan lagi karena aku mencari istriku bukan karena aku sayang, tapi hanya memastikan dia aman. Karena kok iso? Karena kan wis bojoku dia bapak no. Memastikan dia aman maksudnya? Misalnya dia lagi di mana, kalau dia lagi jemput anak, otomatis naik motor nih lewat jalan dan segala macam kan banyak simulasi bahaya di otakku. Secepatnya aku telepon. Tapi kalau aku masih bisa melihat dia di dapur, ruang tamu atau apa, selesai, aku nggak mencari dia lagi gitu. Jadi rasa sayangnya itu kalau ngomongin di rumah tangga langsung terkonvert sebagai laki-laki itu melindungi dari segala mala bahaya, kelaparan, kejahatan dan lain-lain. Nah, pacaran itu adalah simulasi pernikahan. Gitu. Meskipun percaya mbak aku, mungkin Bian juga setuju bahwasanya saat kita punya simulasi pacaran wis 6 tahun, tahun ke-7 menikah, banyak sekali surprise yang akan kita terima tentang pribadi pasangan kita. Ternyata selama pacaran dia menutup-nutupi itu dan segala macam, takutnya gagal. Setelah menikah ada kepastian kalian terus bersama sampai akhir hayat. Semua akan muncul, kejujuran itu akan ada dan kalian saksikan itu tiap hari. Zaman pacaran kalian nggak misalnya katakanlah ngorok lah gitu. Selama pacaran jarang check in. Mungkin aku kan pacaran sehat kan. Jarang melihat. Tapi sempat emang kaget aku ternyata perempuan ngorok juga ya gitu. Itu di istriku gitu. Dan itu nggak bisa kamu rubah gitu. Sempat ilfil iya, tapi karena dalam koridornya pernikahan itu ngomonginnya sudah gini. Kamu yang beradaptasi atau itu nggak dipedulikan. Nek ngomongin tentang watak ya.
gitu. Karena dirubah tuh gak mungkin, bro. Menurutku dikompromi mungkin, dirubah tuh nggak mungkin. Nah intinya dari sini apa? Simulasinya aja saat pacaran kamu sudah mendapatkan tontonan yang kurang sesuai dengan ekspektasimu. Sehingga kalau ini kamu tarik lagi ke jenjang yang lebih next level dan harus sesuai dengan ekspektasimu yang asli, ya nggak bisa dong. Kamu aja kompromi loh dengan kondisi yang sekarang. Terus saat menikah kamu langsung menuntut kamu harus sesuai ekspektasiku. Kamu nggak adil. Ini harus ada jembatannya dulu, harus ada ngedit video tuh apa scene per scene tuh tengahnya transisi. Kamu nggak ngasih transisi sama sekali. Saat pacaran semua mbok bayari, tapi saat nikah kamu minta gantian kamu yang dibayar itu, menurutku kamu juga jahat loh sama dia. Gitu. Jadi ya, apakah aku worry Mas Fir? Kalau misalnya menikah dengan dia, benar harus worry karena pertaruhan masa depanmu. Terutama aku lihat dari beberapa detik tadi membaca pertanyaanmu, solusinya itu kembali dia ke orang tuanya. Gampang lah, aku jaluk modal uang tuaku dan segala macam. Ini pernikahan bukan lagi tentang dia anak siapa, tapi dia suamimu. Kalau solusinya masih ke orang tuanya, tidak menutup kemungkinan saat rumah tangga kalian berjalan, orang tuanya akan ikut campur. Dan itu capek, bro. Utang budi itu capek. Gitu. Makanya yo utang sabto lek utang budi capek. Utang sabto. Apa itu? Kan budi lek utang budi kan capek. Ya utang Rudi, apa utang sabto, apa Bambang. Sabto mati ketubruk truk tinja. Jadi mayatnya mampu gak nasi ngubur. Gitu ya. Jadi ya worry kayak ini perlu diperhitungkan ya, next level. Kecuali kamu memberikan transisi. Aku pengen kita menikah di 2026 atau 2027. Nah, selama 2025 2026 dia kamu lihat dulu prosesnya. Apakah dia menuju mendekati ekspektasimu atau tetap enggak gitu. Nah, itu kamu lebih fair. Tapi kalau misalnya dalam pacaran kamu memaklumi segalanya, nukokno rokok, nukokno bensin, saat menikah kamu langsung ganti pengennya dia sesuai ekspektasimu, kayaknya nggak bakal terjadi deh gitu. Dan sekarang pilihannya adalah kamu jahat dengan dirimu atau dengan perasaanmu karena kamu sayang sama dia, atau menyelamatkan masa depanmu. Pasti aja lah gitu. Menikah itu sekali seumur hidup. Nah kamu wis dikasih simulasi seperti itu, aduh capek. Kalau dari aku gitu ya, nggak tahu kalau dari Mas Rofik. Ya. Ganti mana, Cuk? Aku mau mengelaborasi aja apa yang disampaikan Mas Firza. Kolaborasi pun boleh. Kolaborasi. Mbak, pernikahan itu bukan bengkel ya. Pernikahan itu bukan panti rehabilitasi. Pernikahan itu bukan sangkal putung ya. Pernikahan itu bukan tempat untuk memperbaiki. Pernikahan sekali seumur hidup itu terlalu berharga untuk dipertaruhkan sebenarnya. Tapi ada satu kasus Mas yang aku mau ceritakan. Ono koncoku jenenge Jodiawan. Pada waktu awal pernikahan itu dia gak jelas yuk kerjone gak jelas. Aku sampai baca lagi pertanyaanmu Mbak ya. Aku dipikir rapian ninggal. Terus kerjone gak jelas. Terus kemudian serabutan. Sedangkan istrinya kerja di BI. Gitu. Nah di perjalanan waktu dia akhirnya mencoba bekerja kantoran gak iso. Ya penghasilannya pas-pasan, pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk jadi seorang pengusaha event organizer gitulah. Nah dari situ penghasilannya berlipat ganda dan terus membesar. Nah poinku kalau aku membaca si istrinya koncoku Jodiawan iki juga bertaruh ning Jodiawan iki. Bertaruh iku artinya apa? Aku menikahi seorang lanang sing kerjaan iki gak jelas, Cuk. Kerjaannya gak jelas, sedangkan yang dituntut oleh seorang perempuan setelah menikah adalah stability.
Mungkin pada waktu muda cita-cita kita itu freedom, tapi setelah menikah kita itu ngejar safety. Freedom itu aku ingin bebas, aku pengen kerja di mana aja, di suatu tempat, di sana, di sini, penghasilan naik turun nggak apa-apa, yang penting aku dapat fame, followerku akeh ngono misalnya sebelum menikah. Tapi ketika menikah kebutuhan semakin banyak, kon butuh sesuatu yang safe gitu, sesuatu yang aman. Nah, kamu berani nggak mempertaruhkan itu ning uripmu setelah ini? Di kasusnya Jodiawan dia berhasil. Tapi saranku lihatlah ke potensi kompetensi lanang iki isok diinvest apa gak. Like misalnya dia oke lah dia punya karakter judi online, berharap jackpot bisa menyelesaikan masalahnya. That's very stupid man. Iku bodoh banget sih. Kamu menggantungkan sesuatu dengan judi online berdalih bahwa ketika ada jackpot. Itu sangat tipikal di kalangan penjudi, bener gak sih? Iya. Gitu. Nah, kamu lihat juga niat kerjanya gimana, karakter kerjanya gimana. Karena sekali lagi pernikahan satu untuk selamanya dan seumur hidup itu terlalu lama dan berharga. Pesanku yang kedua adalah don't have a kids with wrong person. Jangan punya anak dengan orang yang salah. Pertanyaannya adalah apakah dia orang yang tepat atau enggak. Karena ketika Anda punya anak, the game is change. Maksudnya permainan berubah, permainan berbeda. Yeah. Punya anak dengan orang yang salah lagi, kamu akan menghasilkan generasi yang lebih buruk daripada kasus dan ceritamu. Oke, aku menambahkan ya, kamu harus menjadi pribadi yang gini Mbak. Perempuan itu harus bisa membedakan antara laki-laki miskin atau malas. Ah, benar. Iya kan? Benar. Laki-laki miskin, tapi dia punya etos kerja sing mari di PHK langsung ngelamar, nan cuci mobil, tapi gajinya mek 1.200.000. Karena miskin yang di sini itu secara ekonomi, lek di situ mental. Mental, benar. Nah, ini yang harus bisa kamu gambarkan. Masalah ketakutanmu bakal menikah dengan orang yang tidak kamu sayang. Bullshit, kamu hanya lagi terjebak dalam kondisi gitu Mbak ya, amit sewu ya bullshitku bae gak sopan. Kamu hanya lagi terjebak di satu wadah aja. Kamu jadi nggak bisa terbang lebih tinggi untuk melihat wadah-wadah yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalnya masalah rasa sayang itu harus dirawat Mbak. Sayang itu pasti hilang kecuali benci. Benar. Benci itu dibiarkan, dia akan tumbuh karena secara ilmiah manusia itu gampang banget benci. Tapi kalau cinta itu harus dirawat, dipupuk dan segala macam. Cara memupuknya gimana? Saling respect, saling berkorban. Kalau misalnya judi online, waduh saya gak berkorban. Salah satu ciri mental miskin adalah berharap pada keberuntungan. Nah, ya kan? Iya. Berharap pada bahwa iki suatu saat Tuhan akan nolong dengan rezeki yang aku nggak tahu kemana. Pertanyaannya adalah bojomu usahane piye? Iya. Itu karena betul Mas. Rasa sayang itu nggak awet Mas. Iya. Rasa sayang itu nanti akan semakin pudar ketika kebutuhanmu bertambah. Yes. Ketika kebutuhanmu bertambah, kon kudu bayar iku, ternyata bojomu gelibukan, klumbruk, terus njaluk dik rokok dik, ngono. Ya apa? Dik rokok entek dik. Ya apa kayak ngono. Nah, iya. Kamu akan terjebak di sebuah penjara yang tidak ada jerujinya, yang tidak ada sipirnya. Namanya pernikahan. Itu kamu sungkan buat cerai karena kamu pengen anakmu tumbuh lebih sehat lagi. Jadi lihat ke karakter manusianya. Pernikahan itu tidak seperti kamu masuk perusahaan bisa kontrak 3 bulan. Isok didelok sih KPI ini kena apa gak iki dia bisa perform apa enggak ini, oh gak iso achieve ini, pecat itu. Kamu bisa, tapi pernikahan itu berbeda apalagi kalau punya anak. Itu sih dari aku dan Mas Firza kira-kira. Nanti jawaban tak tegaskan lagi ya Mbak, aku takut sampean juga jadi galau nih. Tapi kesimpulannya gini, kalau kamu bertanya apakah laki-laki ini cocok Mas Fir, Mas Bian untuk aku, terutama untuk next level menikah, aku jawab enggak. Tapi kalau kamu masih memperjuangkan rasa sayangmu, ya kasih transisi. Kamu kan tadi menyebut usiamu masih 25.
ambil waktu investasi 2 tahun. Itu harus komitmen tuh. Selama 2 tahun coba letakkan dia dalam zona tidak nyaman ya. Kamu harus bekerja, kamu harus gimana, tuntut dia sesuai ekspektasimu. Kamu punya suami itu yang seperti apa. Kalau dalam 2 tahun ini kamu punya KPI 100%, dia cuman bisa 30% atau 20%, wah jangan. Pertaruhan masa depanmu lebih berharga. Pun kalau dia bisa di atas 50 ya menurutku masih bisa sih. Cuman karena di sini yang menjadi pemberatnya adalah dia kerja ikut orang tuanya dari dulu, terus sekarang juga udah enggak. Apalagi ketika ditanya gampang kok minta modal, solusinya minta modal ke orang tua. Atasane ku wong tuamu dhewe kon gak nurut, apalagi orang lain. Nah, itu kan jadi pembahasan yang berbeda, tapi ini untuk memantik pikiranmu. Jadi apa yang harus kamu lakukan ya 2 hal tadi. Dan menariknya dari pertanyaan ini Mas Firza, mungkin pertanyaan ini ditanyakan oleh cewek, cocok didengarkan oleh perempuan dan merefleksikan pacarnya. Iya. Tapi pertanyaan ini juga digunakan refleksi untuk para lanang-lanang loh. Iya. Ya kan, bahwa kon iku layak gak sih menghidupi bojomu, atau kon sik duwe mental judi online dan miskin. Sumpah teman-teman, aku mau share ini dari sekian banyak DM yang ada, sebagian besar itu permasalahan ning lanang, Pak. Iya. Permasalahannya iku ning lanang sing males, selingkuh. Coba di track. Iya. Tapi meskipun ada yang perempuan ya. Iya, meskipun ada yang perempuan. Tapi persentasenya akeh lanang nih. Iya. Atau ketika anak bercerita, nggak usah, Gemma. Anak bercerita bahwa dia mengeluh bapak ya opo, ya tetep aja masalah ini lanang. Iya, benar. Gitu. Jadi ini sebenarnya podcast memang bener pendengar lanang untuk ya semakin sadar diri dan memperbaiki diri juga. Iya. Terutama menggantungkan nasib pada sebuah keberuntungan tuh aneh. Di saat kamu merasa pernikahan butuh kejelasan, tapi pasanganmu menggantungkan itu semua pada keberuntungan. Iki engko nek jackpot ya tak lamar, iki sok gawe tuku cincin. Seserane apa? Lho engko tak judi online maneh gitu. Akhirnya duit sim pertama katut kabeh, kasih terapi roro tuwek. Wes gak iso ngetapuli akhirnya. Gitu ya Mbak ya. Ini tadi sampai diselipi bercanda sih, gak terlalu menasehati lah, kita di sini sharing. Jadi semoga kamu bisa tegas dengan dirimu karena tujuanmu adalah masa depan. Asik. Oke, itu aja Mas. Terima kasih untuk Sobat Exit dimanapun berada. Semoga obrolan kita hari ini sangat berguna buat teman-teman. Terus terang bensin dari kita setiap segmen, setiap hari. Teman-teman kreatif ini juga nih sampai bengi-bengi kan kita kan. Bagaimana teman-teman antusias meskipun ketika ini biasa, tapi aku lek mocok Mas, aku pengen sambat. Ya gitu. Kon metu suaranya metu. Kerasa. Iki. Jujur kita juga enggak ono support finansial yang jelas loh nang podcast iki, bener gak sih? Project Happy. Kowe juga enggak mendapatkan kepastian pendapatan toko kene atau bahkan enggak ono kan kecil. Betul. Teman-teman juga mungkin dapat juga kecil. Cuman sini jadi investor yang namanya Bre. Iya, investor namanya Bre. Bre juga nggak mendapatkan keuntungan dari podcast Exit ini. Nah, bisa diguak meneh dibungkus aja kayak no sapa sing gelem gitu. Sebenarnya ki CSR ya dhewe. CSR ya dhewe. Cuman yang membuat kita bertahan sampai episode sekarang itu kadang ada beberapa DM dari kalian yang mengapresiasi kayak Mas, terima kasih sudah membuka mindsetku, terima kasih sudah membuka mataku. Aku sekarang gini loh Mas, gara-gara podcast Exit yang episode ini. Itu tuh memberikan dampak sing bagi kita oke lah gitu. Kita nggak dapat duit toko kene, tapi seenggaknya ini menjadi apa ya? Nah kita rada yang ngoni lah. Agamis ngono suatu saat engko diukur lah nang alam yang kita nggak tahu kepastiannya gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Dengan kalian mendengarkan aja menurut kami udah menjadi bensin yang sangat luar biasa bagi kami. Subhanallah. Terima kasih Ultras Buntu. I love you. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.